Hai, perkenalkan nama saya Alinda Lae dengan NIM 22011140166. Di sini saya akan membawakan materi Esensi Kurikulum 2013 IPSD kelas tinggi untuk memenuhi tugas resum mata kuliah pendidikan IPS. Nah, sebelum kita memasuki, kita perlu mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang atau pelari dari garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, sedangkan kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Di sini, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Nah, bagaimana dengan pengertian IPS? Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang mengalami penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari pengorganisasian konsep dan keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan untuk menyelidiki, menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nah, apabila kita perhatikan dengan teliti dan cermat bahwa inti proses pembelajaran siswa kelas tinggi, yaitu pada kelas 4, 5, dan 6 di SD, adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi sekolah dasar. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas tinggi sekolah dasar dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar. Metode mengajar yang dapat digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa kelas tinggi di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, 4 simulasi dan bermain peran, yang kelima pemecahan masalah, dan yang keenam karya wisata, 7 penugasan, 8 proyek, 9 studi kasus, dan 10 proyek, serta 11 observasi dan pengamatan. Nah, dalam pengorganisasian pembelajaran yang merupakan suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran yang mandiri atau self-learning. Di sini, sehingga organisasi tersebut memiliki kecekatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Nah, pengorganisasian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara separate subjek kurikulum, berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, mata pelajaran disajikan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara korelate kurikulum, berarti sebuah pembahasan tentang suatu pokok bahasan dihubungkan dengan pokok bahasan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara broad field kurikulum, yang berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara kombinasi, berarti disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian isi mata pelajaran sebelumnya. Yang berikut adalah pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara integrated kurikulum, berarti isi atau mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi, berarti bahan kajian dari mata pelajaran. Nah, dalam kajian esensi pada kurikulum ini, yaitu peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dengan hubungan yang disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Nah, dengan hubungan itu terbentuklah suatu pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Nah, hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.